Halo Ibu Clara dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Demak. Berikut adalah table of contents atau daftar isi dari presentasi saya. Pertama, saya akan membahas tentang informasi umum dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Jawa Tengah, Indonesia pada abad ke-15. Kerajaan ini merupakan salah satu dari beberapa kerajaan Islam pertama di Indonesia dan dianggap sebagai pelopor dari kesultanan-kesultanan Islam lainnya di Indonesia. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang tokoh bernama Raden Patah pada tahun 1478 Masehi. Raden Patah kemudian bergelar Sultan Demak dan memperluas kekuasaan kesultanan melalui penaklukan wilayah-wilayah di sekitarnya, termasuk wilayah pantai utara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kesultanan Demak juga dianggap sebagai salah satu penjaga identitas Islam di Indonesia. Salah satu ciri khas Islam Jawa yaitu adanya kiai atau ulama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat, merupakan warisan dari Kesultanan Demak. Lalu di sini ada raja-raja yang memimpin kerajaan Demak. Pertama ada Raden Patah pada tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Lalu ada Adipati Unus pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Dan ada Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Lalu selanjutnya adalah Sunan Prawata pada tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Dan terakhir ada Arya Penangsang pada 1549 sampai 1554 Masehi. Selanjutnya saya akan membahas masa kejayaan dari kerajaan ini. Masa kerajaan Kesultanan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana yang memerintah dari tahun 1521 hingga 1546. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Demak berhasil memperluas wilayah kekhususannya ke sebagian besar Jawa Tengah, Jawa Timur, dan wilayah pantai utara Jawa Barat. Sultan Trenggana juga dikenal sebagai penguasa yang berani dan tegas dalam memerintah. Selama masa kejayaannya, Kesultanan Demak menjadi pusat kebudayaan dan keagamaan Islam di Jawa. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggana, Kesultanan Demak berhasil menjadi pusat pembelajaran agama Islam dan mengembangkan seni dan budaya Jawa seperti seni tari, musik, dan arsitektur. Lalu kita masuk ke kehidupan ekonomi Kerajaan Demak. Perdagangan adalah sektor ekonomi utama dari Kesultanan Demak. Para pedagang dari Kesultanan Demak menjual barang-barang seperti kain, rempah-rempah, garam, dan kayu kepada negara-negara lain di Asia Tenggara dan Tiongkok. Selain itu, Demak juga menjadi pusat perdagangan bagi pedagang dari luar negeri, terutama dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok. Di sektor pertanian, penduduk Kesultanan Demak menanam berbagai jenis tanaman seperti padi, ubi jalar, kacang-kacangan, jagung, dan singkong. Hasil pertanian ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari penduduk serta untuk dijual di pasar lokal dan regional. Secara keseluruhan, Kesultanan Demak memiliki kehidupan ekonomi yang cukup maju pada masanya. Namun, perdagangan dan pertanian tetap menjadi sektor ekonomi yang paling penting bagi Kesultanan ini. Berikutnya adalah kehidupan sosial dan budaya dari Kerajaan Demak. Salah satu ciri khas budaya sosial di Kerajaan Demak adalah adanya sistem pengadilan Islam yang dikenal dengan nama Qadi. Qadi bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berdasarkan pada ajaran Islam. Selain itu, Kerajaan Demak juga dikenal sebagai pusat pengembangan seni dan budaya Islam, seperti gamelan, wayang kulit, dan batik. Kerajaan Demak juga memiliki tradisi dalam hal pernikahan. Pada masa itu, pernikahan dianggap sebagai sangat penting dan dianggap sebagai tanda kedewasaan seseorang. Adat perkawinan di Kerajaan Demak juga mencerminkan kearifan lokal yang diintegrasikan dengan ajaran Islam. Beberapa tradisi pernikahan yang masih bertahan hingga kini diantaranya adalah adat merangkul, adat sungkeman, dan adat siraman. Jadi secara keseluruhan, Kerajaan Demak memiliki warisan budaya sosial yang kaya dan unik yang diwarisi dan dipraktikkan oleh masyarakat Jawa Tengah hingga saat ini. Masuk ke masa keruntuhan Kerajaan Demak. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Kesultanan Demak. Pertama, pergeseran kekuasaan. Pada awalnya, Kerajaan Demak memiliki kekuasaan yang cukup besar di Jawa Tengah dan menjadi pusat Islam di Indonesia. Namun, kekuasaan ini kemudian bergeser ke Kesultanan Mataram yang didirikan oleh Sultan Agung pada abad ke-17. Kedua, serangan dari luar. Kerajaan Demak juga menghadapi serangan dari luar, seperti serangan dari Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten,
dan Kerajaan Mataram yang semakin memperlemah kekuatan Kerajaan Demak. Ketiga, persaingan internal. Adanya persaingan internal di antara para penguasa Kerajaan Demak, terutama pada masa pemerintahan Sultan Trenggana dan Sunan Prawoto, membuat kerajaan mengalami kekacauan yang tidak stabil. Selanjutnya, keempat, serangan Portugis. Portugis datang ke Indonesia pada abad ke-16 dan menaklukkan beberapa wilayah termasuk Malaka. Portugis juga mencoba menyerang Kerajaan Demak, dan meskipun serangan mereka berhasil dihalau, namun hal ini melemahkan posisi politik dan ekonomi Kerajaan Demak. Nah, di sini ada peninggalan dari Kerajaan Demak yang masih ada sampai saat ini. Di sini ada Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, dan ada Museum Keraton Demak. Lalu ini adalah daftar pustaka dari PPT saya. Saya mengambil informasi dari kompas.com dan kebanyakan dari ChatGPT. Sekian presentasi dari saya mengenai Kerajaan Demak. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih atas waktunya.